Dalam hidup, kita semua pasti pernah merasakan fase di mana seolah-olah semuanya buntu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, menyusun rencana, menjalankan strategi, berdoa dalam diam, dan berikhtiar dengan serius. Namun pada akhirnya, yang kita temui hanyalah penolakan, kegagalan, keterlambatan, atau bahkan kekosongan. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai, meskipun kita merasa telah melakukan segalanya. Di titik seperti ini, banyak orang mulai merasa lelah, kecewa, dan bahkan mempertanyakan, masih adakah harapan untukku? Masih adakah jalan keluar yang tersisa? Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Tapi justru dari sanalah titik balik kehidupan sering bermula. Ada saat-saat dalam hidup, ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuatan manusia ada batasnya, tidak semua rencana bisa berjalan sesuai keinginan. Tidak semua logika bisa menjawab semua pertanyaan. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Dan justru ketika kita dihadapkan pada kebuntuan, ketika semua jalan terasa tertutup, saat semua yang bisa kita lakukan telah kita lakukan, namun tetap tak membuahkan hasil, disitulah kita diingatkan, kita ini bukan pemilik kendali mutlak. Kita adalah bagian kecil dari sistem semesta yang lebih besar, yang tidak bisa selalu kita atur sesuka kita. Namun bukan berarti kita tidak berdaya, karena di titik inilah peran iman kepada Tuhan mengambil alih. Banyak orang mengira bahwa iman atau keyakinan hanya dibutuhkan oleh mereka yang lemah. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Butuh kekuatan besar untuk tetap percaya pada hal-hal yang tak terlihat, saat hal-hal yang terlihat mengecewakan. Ketika semua usaha tampak sia-sia, keyakinan kepada Tuhan menjadi pegangan yang paling kokoh. Keyakinan bahwa di balik semua ini, ada rencana yang lebih baik. Bahwa ketika semua pintu dunia tertutup, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah abai terhadap siapapun yang bersungguh-sungguh memanggilnya, bahkan dalam diam. Banyak orang kehilangan kekuatan bukan karena kehabisan tenaga, tapi karena kehilangan harapan. Padahal harapan adalah bahan bakar hidup. Harapan adalah satu-satunya nyala kecil yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan. Selama kita masih bisa berharap, selama kita masih bisa percaya bahwa Tuhan mendengar dan peduli, maka selalu ada kemungkinan yang terbuka meskipun kecil, meskipun samar. Tuhan bukan hanya hadir saat kita sukses. Justru, kehadirannya paling terasa saat kita hancur dan kehilangan arah. Ketika kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah kita baru benar-benar mengenal kekuatannya. Tanpa sadar, seringkali kita baru berharap kepada Tuhan ketika usaha kita tampak logis dan masuk akal. Saat kita merasa sudah cukup layak, kita berdoa agar diberi kelancaran. Kita percaya karena merasa yakin usaha kita bisa berhasil. Tapi begitu kenyataan tak sesuai harapan ditolak, gagal, terlambat, atau dibatalkan, kepercayaan itu perlahan menghilang. Kita mulai bertanya-tanya, apakah doa saya didengar? Atau apakah saya sudah tak layak untuk dibantu? Ini adalah refleksi penting. Apakah selama ini kita benar-benar bergantung pada Tuhan? Atau justru hanya menjadikannya pelengkap atas rencana kita sendiri? Karena orang yang benar-benar bersandar kepada Tuhan tidak akan menggantungkan harapannya pada hasil. Mereka percaya, bahkan ketika logika sudah menyerah. Mereka terus melangkah, bahkan ketika kaki sudah tak sanggup. Karena mereka yakin, Tuhan bisa membukakan jalan yang bahkan tidak pernah mereka pikirkan. Dalam banyak kisah kehidupan, baik yang kita baca dari tokoh sejarah, pemimpin besar, orang tua kita, bahkan pengalaman pribadi kita sendiri, ada pola yang berulang. Keajaiban datang justru saat semua sudah tidak mungkin, saat logika menyerah, saat tenaga habis, saat semua orang pergi, saat usaha tak membuahkan hasil, saat tangisan menjadi bahasa terakhir. Tapi justru di saat seperti itulah, pintu keajaiban terbuka. Bukan karena usaha kita begitu kuat, tapi karena Tuhan melihat, kita sudah sampai pada titik paling jujur. Dalam hidup, titik di mana tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi kekuatan palsu, yang tersisa hanya satu, keyakinan tulus dari hati yang lelah tapi tidak menyerah. Dan Tuhan tidak akan menolak doa yang lahir dari keikhlasan seperti itu. Gagal itu bagian dari kehidupan. Setiap orang pernah gagal, tapi tidak semua orang berani terus berharap setelah gagal. Disitulah bedanya mereka yang bisa bangkit dan melangkah lagi, dengan mereka yang berhenti di tengah jalan. Yang satu memilih untuk terus percaya, meskipun jalannya belum terlihat. Yang lain memilih menyerah, hanya karena harapannya pernah patah. Padahal, harapan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau bukan dalam bentuk yang kita inginkan, bisa jadi dikabulkan dalam bentuk lain yang lebih baik. Kalau bukan sekarang, bisa jadi sedang disiapkan pada waktu yang paling tepat.
Karena Yang Maha Mengatur tahu betul kapan sesuatu benar-benar layak diberikan. Ada satu hal yang tidak boleh kita remehkan dalam hidup ini, doa dan harapan. Meskipun tidak terlihat, keduanya adalah kekuatan spiritual yang bisa menggerakkan banyak hal. Bahkan ketika semua kemungkinan sudah tertutup, harapan dan keyakinan kepada Tuhan bisa membukakan jalan yang mustahil bagi logika. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di titik rendah, jika semua pintu terasa tertutup, jika dunia terasa diam, jika semua yang kamu rencanakan berantakan, tenang, kamu tidak sendiri, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang diajak lebih dekat kepada kekuatan yang sesungguhnya. Dan satu hal yang perlu selalu kamu ingat, ketika semua jalan di bumi tertutup, masih ada jalan di langit yang tak pernah tertutup selama kamu percaya, berharap, dan terus melibatkan Tuhan dalam setiap langkahmu.